Baik, selanjutnya adalah karakteristik peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik memiliki beberapa karakteristik yang perlu dipahami. Yang pertama adalah peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Peserta didik memiliki dunianya sendiri, sehingga metode belajar mengajar tidak boleh disamakan dengan metode belajar mengajar orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik kehilangan dunianya. Karakteristik yang kedua adalah peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan itu semaksimal mungkin. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan individu terdapat 5 hierarki kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu kebutuhan tahap dasar dan meta kebutuhan. Kebutuhan tahap dasar meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki, serta harga diri. Sedangkan meta kebutuhan meliputi apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri seperti keadilan, kebaikan, keindahan, keteraturan, kesatuan, dan lain sebagainya. Sekalipun demikian, masih ada kebutuhan lain yang tidak terjangkau kelima hierarki kebutuhan itu, yaitu kebutuhan akan transendensi kepada Tuhan. Individu yang memiliki ibadah sesungguhnya tidak dapat dijelaskan dengan kelima hierarki kebutuhan tersebut, sebab akhir dari aktivitasnya hanyalah keikhlasan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik yang ketiga adalah peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu yang lain. Peserta didik memiliki perbedaan antara individu dengan individu lain, baik perbedaan yang disebabkan oleh faktor endogen, fitrah, maupun eksogen atau lingkungan, yang meliputi segi jasmani, intelijensi, sosial, bakat, minat, lingkungan yang mempengaruhinya. Peserta didik dipandang sebagai kesatuan sistem manusia. Sesuai dengan hakikat manusia, peserta didik sebagai makhluk monopluralis. Maka pribadi peserta didik walaupun terdiri dari banyak segi merupakan satu kesatuan jiwa raga, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Karakteristik yang keempat adalah peserta didik merupakan subjek dan objek sekaligus dalam pendidikan yang dimungkinkan dapat aktif, kreatif, serta produktif. Maksudnya, setiap peserta didik memiliki aktivitas sendiri dan kreativitas sendiri, sehingga dalam pendidikan tidak hanya memandang anak sebagai objek pasif yang bisanya hanya menerima, mendengarkan saja. Sebagai makhluk, anak didik mempunyai akal dan kecerdasan yang merupakan potensi dan kelebihan dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Dengan sifatnya yang dinamis, aktif, kreatif, dan kecerdasannya, seorang anak didik memiliki bekal untuk menghadapi dan memecahkan masalah. Sehubungan hal ini, usaha untuk meningkatkan kecerdasan adalah merupakan tugas utama dalam arena pendidikan. Anak didik bukanlah gelas kosong yang tidak memiliki apa-apa. Mereka memiliki sedikit air meskipun itu hanya sedikit, yang bisa dikembangkan agar bisa penuh selainnya sebagai sebuah gelas. Anak didik harus dipandang tidak hanya sebagai kesatuan antara jasmani dan rohani saja, namun juga manifestasinya sebagai tingkah laku dan perbuatannya yang berada dalam pengalaman tersebut. Terutama pada kecerdasan, sangat perlu untuk difungsikan dalam diri anak didik yang aktif dan bermanfaat sepenuhnya dalam lingkungan. Anak didik sangat perlu mendapatkan kesempatan yang sangat cukup dan sangat bebas, juga sebanyak-banyaknya untuk mengambil bagian dalam kejadian-kejadian yang terdapat di sekitarnya, terutama kejadian yang berhubungan dengan kejadian pada kebudayaan. Anak didik perlu memperluas pengetahuannya karena pada masa anak-anak, otak mereka masih mampu untuk merekam segala yang mereka lihat maupun dengar atau mereka lakukan, atau pada masa sekarang disebut dengan masa keemasan. Karakteristik yang kelima,
Peserta didik mengikuti periode-periode perkembangan tertentu dalam mempunyai pola perkembangan serta tempo dan irama. Implikasi dalam pendidikan adalah bagaimana proses pendidikan itu dapat disesuaikan dengan pola dan tempo, serta irama perkembangan peserta didik. Kadar kemampuan peserta didik sangat ditentukan oleh usia dan periode perkembangannya. Karena usia itu bisa menentukan tingkat pengetahuan, intelektual, emosi, bakat, minat peserta didik, baik dilihat dari dimensi biologis, psikologis, maupun didaktis.